zona yang ditawarkan oleh Pulau Bali tidak ada habis-habisnya. Setiap lokasi mempunyai daya tarik tersendiri, mulai dari pantai yang menyenangkan dan bentang alam yang menakjubkan, hingga beragam budaya yang ada di dalamnya. Itulah kenapa Bali menjadi salah satu pulau di tanah air yang senantiasa menjadi incaran para wisatawan luar negeri. Salah satu destinasi wisata yang menjadi incaran para wisatawan adalah Desa Panglipuran. Desa yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Ini dikenal dunia dengan julukan desa terbersih di dunia. Desa Panglipuran memiliki daya tarik yang mampu menarik wisatawan, dengan salah satu daya tariknya yaitu kebersihan yang disungguhkan oleh desa ini. Desa wisata ini tampak berhasil mendapatkan beberapa penghargaan. Berkat kebersihannya, mulai dari kapal turu hingga termasuk salah satu dari 100 destinasi wisata berkelanjutan paling top di dunia, menurut versi Green Destination Foundation. Selain kebersihannya, di Desa Panglipuran sangat khas karena menjunjung tinggi nilai leluhurnya, hingga menyusup patokan adat yang sudah turun-temurun. Desa ini membuat tata ruang mengikuti sebuah konsep yang disebut dengan Trimandala. Dengan konsep tata ruang ini, desa ini dibagi 3 wilayah, yaitu Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Utama Mandala adalah wilayah yang merupakan tempat suci atau tempat para dewa. Lalu ada zona yang disebut sebagai Madhya Mandala yang menjadi pemukiman para penduduk. Sedangkan Nista Mandala adalah zona khusus untuk pemakaman para penduduk. Rumah-rumah yang ada di Desa Panglipuran memiliki bentuk yang hampir seragam. Rumah-rumah ini dibangun dengan menggunakan bambu, dengan desain yang sama dengan rumah yang lainnya. Yang ada di Desa Panglipuran terdapat pula angkul-angkul atau gerbang pintu yang cukup dilewati oleh satu orang dewasa. Bangunan-bangunan desain ini mengikuti budaya Bali yang bercampur dengan alam. Seluruh rumah di desa ini tidak menggunakan cat sintetis, tetapi menggunakan cat berbahan dasar tanah liat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan seni budaya yang ada, agar tidak hilang ditelan modernisasi. Di sekitar Laut Andama, tepatnya pada lepas pantai Thailand, berdiri sebuah kampung yang bernama Kopanye, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Desa ini tersembunyi di sebuah teluk selatan Thailand yang dilindungi oleh formasi batuan kapur yang sangat besar, dengan tinggi sekitaran 20 cm dan menampung lebih dari 400 keluarga, dengan total penduduk 1.680 orang yang merupakan keturunan dari 3 keluarga Muslim penjelajah laut asal Jawa. Kampung terapung ini didirikan sekitar 200 tahun yang silam oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa. Awalnya 3 orang ini mencari lokasi yang bagus untuk menangkap ikan. Mereka berlayar menyusuri garis pantai Malaysia menuju Laut Andama, hingga akhirnya mereka sampai di perairan Thailand dan menemukan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Banga. Ketika menemukan tempat yang diinginkan, mereka memberitahu kepada nelayan yang lain dengan mengibarkan bendera di atas puncak bukit, sehingga orang lain dapat bergabung dengan mereka untuk mencari ikan. Mereka menemukan tempat berlindung di dekat batu kapur yang besar, lalu mengibarkan bendera di atasnya. Perlahan, banyak orang mulai bergabung dengan 3 orang nelayan ini dan mulai membangun desa, sehingga kemudian desa tersebut kini mampu menampung 400 keluarga.
Dengan hidup di atas air, mereka dengan cerdik telah terhindar dari hukum Thailand, di mana undang-undang di Thailand menyatakan bahwa orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Thailand. Tetapi ketika kemudian semakin banyak turis yang datang ke Thailand dan menjadikan desa Kopange sebagai salah satu objek wisata favorit, pada akhirnya warga pendatang tersebut mendapatkan hak kependudukan dan kepemilikan tanah. Berkat 3 nelayan menemukan tempat ini dan kemudian untuk menetap di sana, terbentuklah sebuah desa yang lengkap dengan hampir semua fasilitas yang dimiliki oleh desa-desa lain. Hal pertama yang dibangun oleh penduduk desa Kopange saat itu adalah sumur air tawar beserta masjid. Dan saat ini desa Kopange juga memiliki satu sekolah di mana anak-anak memiliki kelas dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Sehari-hari desa ini juga memiliki rumah sakit, kuburan, pasar, toko, museum, restoran, dan juga peternakan ikan. Maka saat ini desa Kopange juga memiliki sebuah hotel yang sederhana. Di masa lalu, sebagian besar penduduk desa ini dengan memancing dan menjaring ikan. Namun, saat ini para wisata juga telah menjadi sumber pendapatan yang sangat berkembang bagi mereka. Sayangnya, saat ini hanya generasi tua di desa ini yang masih menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan generasi muda telah beralih menggunakan bahasa Thailand. Mungkin untuk generasi mendatang tidak lagi bisa menempati tempat ini, karena lahan yang ada di tempat ini sudah tidak ada lagi. Tanah Papua sangat dikenal dengan keragaman suku dan budayanya. Tanah Papua juga sangat kaya tradisi dan alamnya, yang hingga saat ini budaya dan tradisi tersebut tetap terjaga dengan baik dan terus-menerus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Seperti halnya tradisi bakar batu, sebuah tradisi penting di Papua, berupa ritual masak bersama dengan tujuan untuk bersyukur, mengumpulkan semua kerabat untuk menyambut kebahagiaan, atau mengumpulkan para prajurit perang untuk berperang. Tradisi bakar batu sudah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu, dan umumnya tradisi bakar batu dilakukan oleh suku pedalaman atau suku pergunungan, seperti suku yang mendalami lembah Baliem. Disebut bakar batu karena dalam tradisi ini mereka benar-benar membakar batu hingga panas membara. Dalam prosesnya, masyarakat yang terlibat dalam ritual ini membakar batu berukuran besar dalam perapian kayu. Kayu-kayu itu akan habis terbakar hingga batunya menjadi panas membara. Kemudian batu-batu itu akan dipindahkan ke dalam lubang tanah dengan kedalaman kurang lebih 50 cm. Batu akan diletakkan di dasar lubang, lalu di atasnya ditumpuk dengan daging yang akan dimasak, seperti daging babi, umbi-umbian, daging ayam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, lubang akan ditutup dengan daun-daunan dan mereka menunggu hingga daging dan umbi-umbian itu menjadi matang. Dulunya, bakar batu di masyarakat Papua ritual pesta bakar daging babi. Namun, saat ini sejumlah tempat di tanah Papua pesta bakar batu sudah tidak lagi menggunakan daging babi, melainkan juga menyediakan daging ayam bagi mereka yang muslim di tanah Papua.
Tradisi bakar batu memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Misalkan di Wamena, dikenal dengan Kid Obaiso Goa, dan di Jayawijaya dikenal sebagai Barapet. Selain bentuk rasa syukur bagi masyarakat Papua, tradisi bakar batu juga diyakini dapat meningkatkan rasa kebersamaan. Oleh karena itu, ritual ini tidak hanya mengumpulkan orang-orang di kampung, tapi juga menyambut orang-orang dari luar, seperti kepala daerah, gubernur, dan lain-lainnya. Selain tembok yang besar yang sangat masyhur, Cina juga memiliki peninggalan bersejarah yang tidak kalah indah dan menawan. Peninggalan itu bernama Gua Mejisan, yang terletak di kota Xuanju, Provinsi Gansu. Gua Mejisan adalah gua batu yang dibangun lebih dari 1600 tahun yang lalu. Goa ini terdiri atas rangkaian 194 goa yang diukir di permukaan gunung batu atau tebing. Ibarat bangunan dalam dunia dongeng, keberadaan Gua Mejisan sulit dipercaya jika tidak dilihat langsung oleh mata. Dipahat pada tebing goa, Gua Mejisan dihubung oleh papan jalan yang menggantung menghadap ke tebing, di mana pengunjung hanya dapat mencapai setiap goa dengan menggunakan papan kayu. Gua Mejisan terletak di ujung utara Cina, di mana Gua Buddha berkembang. Sepanjang waktu, dengan pengaruh dari budaya dan masyarakat meski sejarah kekaisaran Cina terus berubah melalui banyak dinasti, namun mereka tetap berpegang teguh terhadap agama Buddha sepanjang evolusinya. Goa Mejisan pertama kali ditemukan oleh para arkeolog dari Beijing dan melakukan perjalanan antara tahun 1952 dan tahun 1953. Menurut para arkeolog, pembuatan goa-goa Mejisan yakni dilakukan sekitar tahun 384 hingga 417 sebelum Masehi, ketika Tiongkok dikuasai oleh dinasti Jin. Rangkaian goa ini terdiri dari 194 goa dan terdapat lebih dari 7.000 patung Buddha di dalamnya. Patung-patung ini adalah karya seni yang mencerminkan keahlian kuno, sekaligus sebagai pengabdian kepada Sang Buddha. Hampir semua patung di Mejisan terbuat dari tanah liat dan ditambah dengan semacam bahan pengikat untuk membantu untuk melestarikan semua patung. Selain 194 goa yang berisi lebih dari 7.000 patung tanah liat, Gua Mejisan juga membuat lukisan dinding yang luas lebih dari 1.300 meter persegi. Selain guna sebagai kuil, Gua Mejisan memungkinkan juga difungsikan untuk tempat tinggal para manusia yang mencoba hidup di tempat yang lebih tinggi demi terhindar dari hewan buas. Melalui bukti yang ditemukan oleh para arkeolog menyimpulkan bahwa Gua Mejisan dilestarikan oleh orang-orang yang berbeda-beda dari lintas generasi selama 12 dinasti yang pernah dikuasai oleh Tiongkok. Dekorasi gua dan hiasan terus berenovasi sesuai dengan pengaruh dari budaya pada periode tertentu. Karenanya patung-patung Buddha di dalamnya memiliki ukiran yang bervariasi.
Papona adalah nama sebuah lembah yang terletak di Citino yang berada di bagian selatan negara Swiss. Lembah ini dikenal dengan pemandangan alam yang memukau, sekaligus perdesaan yang sangat khas. Gunung yang menjulang tinggi yang selalu diselimuti oleh salju, ditambah dengan hutan serta sungai-sungai yang mengalir. Pemandangan yang spektakuler yang disajikan oleh lembah ini. Namun, yang paling menakjubkan dari semuanya adalah desa-desa kecil dengan arsitektur yang menarik, seolah berasal dari negeri dongeng. Salah satu desa yang cukup dikenal di Papona adalah desa kuno yang berusia sekitar 5.000 tahun. Meski sudah berusia 5.000 tahun, masyarakat desa Bione tetap memilih untuk mempertahankan bangunan mereka dan budaya yang sangat khas. Rumah-rumah di desa ini terbuat dari batu dan memberikan kesan yang menyatu dengan alam. Sebagian besar rumah di Sabione dibangun menggunakan batu granit. Bahkan beberapa di antaranya membangun menggunakan batuan besar. Tidak jauh dari Sabione terdapat sebuah desa bernama Foroglio yang juga menyajikan pemandangan alam yang memukau. Air terjun setinggi 100 meter bersama dengan puncak gunung yang selalu diselimuti oleh salju menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari desa ini. Akan halnya desa Sabione dan desa Polingo menjadi salah satu yang menarik perhatian wisatawan. Desa-desa ini terletak pada ketinggian sekitar 800 meter di atas permukaan laut dan terkenal dengan rumah-rumah batunya yang sangat indah, serta jalan yang kecil yang terbuat dari batu. Selain Sabione dan Foroglio, terdapat beberapa desa lain di Papona dengan pemandangan yang sangat memukau, serta bangunan rumah terbuat dari batu. Hampir semua masyarakat di Papona menjadikan batu sebagai bahan utama untuk pembuatan rumah mereka. Demikian ini karena mereka memiliki sumber daya kayu yang sangat terbatas. Biasanya mereka membangun rumah-rumah tersebut menggunakan batuan lokal yang tersedia di daerah itu. Batuan-batuan tersebut diambil dari sungai, perbukitan, dan di sekitar lembah. Proses pembangunan rumah dimulai dengan memilih batu yang sesuai untuk menggunakan sebagai bahan bangunan. Batu-batu tersebut kemudian dibersihkan dan dipotong sehingga cocok untuk dijadikan bahan bangunan. Selanjutnya, batu-batu tersebut dipasang dengan hati-hati oleh para tukang batu yang terampil. Selain itu, rumah-rumah di Papona memiliki atap yang terbuat dari batuan lempeng atau kayu. Hal ini dilakukan untuk melindungi rumah mereka dari salju yang tebal pada musim dingin atau dari hujan yang sangat lebat ketika musim hujan. Sejak ratusan tahun yang lalu, warga nelayan di La Malera di Pulau Lombata, Flores, Nusa Tenggara Timur memiliki tradisi berburu paus yang disebut dengan baleyu oleh warga setempat. Wisatawan mancanegara mengenal tradisi ini sebagai La Malera World Catching Avenger. Tradisi berburu paus ini diduga sudah ada sejak berdirinya kampung nelayan La Malera di ujung selatan La Malera sekitar tahun 1500-an. Selain itu, menurut catatan dokumen Portugis,
yang sudah ada dari tahun 1643 sudah menyebutkan bahwa perburuan paus sudah dilakukan di desa Lamalera. Bagi warga desa Lamalera, paus bukanlah mamalia sembarangan. Mereka beranggapan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk menjaga dan melestarikan budaya di desa tersebut. Oleh sebab itu, proses penangkapan pun tidak boleh sembarangan dilakukan saat berburu. Perburuan paus umumnya dilakukan selama Mei hingga November, yaitu saat paus berimigrasi dari Laut Australia mencari air yang lebih hangat di Laut Tropis. Kala berimigrasi, paus akan melewati laut yang ada di Lembata. Pada 1 Mei, warga akan mengadakan prosesi upacara sebagai tanda dimulainya musim berburu paus. Penduduk setempat yang sebahagian besar beragama Katolik akan mengadakan misa di awal perburuan untuk berharap ekspedisi berhasil dan aman. Masyarakat Lamalera berburu paus dengan menggunakan perahu tradisional yang disebut sebagai ladang. Perahu ini diawaki oleh antara 7-14 orang, di mana masing-masing diberikan tugas khusus dengan satu juru tombak yang disebut dengan lamafa. Seorang lamafa atau juru tombak tidak boleh lelaki sembarangan. Lamafa adalah seorang yang taat beribadah, santun dan pemberani. Oleh sebab itu, proses pemilihan melalui upacara adat. Sesampai paus di daratan, mereka akan membagikan dagingnya kepada seluruh masyarakat kampung. Setiap orang akan mendapatkan bagian sesuai dengan jasa pada saat berburu tersebut. Dan nantinya, daging hasil buruan ini akan dibarter di pasar tradisional dengan kebutuhan pokok lainnya. Sebagian organ seperti tulang, sirip, minyak dimanfaatkan sebagai kerajinan berupa cincin dan lainnya. Tradisi ini sempat mendapatkan tentangan dari pemerintah daerah dan beberapa NGO tentang lingkungan. Namun, setelah memahami dan mendalami tradisi tersebut, maka tradisi ini masih dibolehkan dilakukan sampai hari ini. Perburuan paus di Lamalera bukanlah kebutuhan komersial. Gitron merupakan sebuah desa kecil dengan pemandangan yang sangat indah. Kanal-kanal yang terjalin dengan rapi serta perahu-perahu berlayar dengan tenang. Menjadi desa ini seluas 14 km persegi dan terletak di timur Laut Belanda ini sering dijuluki sebagai Venesia dari Belanda. Karena Gitron memiliki sistem kanal yang cukup rapi, dengan serupa dengan kota Venesia di Italia. Jika Venesia dikenal sebagai kota yang didirikan di atas air yang terjalin dengan kanal-kanal sepanjang seluas wilayahnya, begitu juga dengan Gitron. Kanal-kanal di kota ini menghubungkan setiap area desa yang berpenduduk sekitar 2.600 orang. Air yang jernih ditambah dengan hiasan pohon-pohon yang rindang di kiri dan di kanan kanal menjadi hiasan utama menjadi daya tarik di desa ini. Gitron didirikan pada abad ke-13 oleh para pekerja yang melakukan penggalian parit untuk menggali gambut di daerah ini. Mereka menumpuk hasil galian gambut di sekitar parit yang kemudian dibentuk pulau kecil yang menjadi dasar desa ini.
Mulanya, tidak banyak orang mengetahui mengenai keberadaan desa Gitron. Tapi, setelah pemandangan hijau dan aslinya muncul dalam sebuah film Panpare, desa ini mulai dikenal oleh dunia luar dan mulai banyak pengunjung wisatawan ke desa ini. Sebagai desa dikelilingi oleh kanal dengan panjang sekitar 4 km, desa ini tidak memiliki jalan raya layaknya perdesaan pada umumnya. Jalan-jalan di desa ini digantikan oleh saluran air yang berkelok-kelok, ditambah dengan sekitar 114 jembatan yang menghubungkan satu pulau kecil dengan pulau kecil lainnya. Masyarakat desa Gitron menggunakan perahu sebagai kendaraan utamanya. Setiap hari, sekitar 2.600 penduduk desa ini menjalankan aktivitas hari-harinya dengan menggunakan perahu, jalan kaki, dan bersepeda. Desa ini dikenal dengan perahu bertenaga listrik yang dikenal sebagai whisperboat atau perahu bergizi. Julukan tersebut diberikan karena perahu ini memiliki mesin yang tenang, tidak berisik, serta ramah lingkungan sehingga menjaga ketenangan dan keindahan desa ini. Sebagai desa tidak memiliki jalan raya, desa ini pun menjadi terbebas dari kendaraan bermotor. Dan tatanan hidup yang bebas dari kendaraan bermotor, desa ini benar-benar terbebas dari asap kendaraan, bahkan asap pabrik. Sehingga kawasan ini menjadi terbebas dari karbon. Hebatnya lagi, desa ini tidak memiliki sampah yang berserakan, sehingga membuat pemandangannya semakin indah. Karena itu, pada tahun 2019, National Geographic menobatkan desa Gitron sebagai desa terbersih di dunia. Bangladesh merupakan salah satu negara terletak di Asia Selatan dengan luas wilayah mencapai 147 km persegi dan menempati urutan sebagai negara terbesar ke-92 di dunia. Berdasarkan jumlah kependudukan, Bangladesh menduduki urutan ke-8 dengan jumlah penduduk mencapai 168 juta jiwa. Hal ini juga menjadikan negara Bangladesh sebagai negara terpadat ke-6 di dunia. Dengan kepadatan mencapai 1.173 orang per kilometer persegi. Itulah sebabnya mengapa beberapa peneliti berkomentar bahwa Bangladesh memiliki banyak populasi dibandingkan daripada pendapatan yang didukung oleh sumber daya alam yang ada. Kelebihan populasi memberikan masalah yang cukup serius bagi Bangladesh, seperti pengundulan hutan Himalaya, kemacetan di ibu kota, kebutuhan jumlah pangan yang meningkat, serta peningkatan akan polusi udara. Masalah kelebihan populasi terutama terjadi di kawasan Dhaka yang merupakan ibu kota dari Bangladesh. Hampir seluruh dari kegiatan industri di Bangladesh terkonsentrasi di kota Dhaka, dan kota ini pula sebagai industri dan layanan medis terbaik yang tersedia saat ini di Dhaka. Dihuni oleh lebih dari 20 juta jiwa, sehingga kota ini dianggap sebagai kota paling tidak layak dihuni di dunia. Kepadatan penduduk di kota Dhaka mencapai lebih dari 47.000 orang per kilometer persegi. Kelebihan populasi di Bangladesh dapat diamati dari bagaimana para penduduk yang mendiami kota Dhaka menggunakan transportasi kereta api, karena kereta api yang seharusnya menjadi sarana transportasi murah, aman dan nyaman, agaknya tidak berlaku di Bangladesh, karena kereta api di Bangladesh merupakan transportasi utama di negeri ini, selalu dipadati oleh ribuan penumpang hingga melebihi kapasitas, dan sangat berpotensi menimbulkan
kecelakaan, kematian, dan memperlambat transportasi. Masyarakat berlomba-lomba menaiki kereta api yang sangat padat. Bahkan banyak di antara mereka yang naik ke atas gerbong, depan kereta, bahkan bergantungan di sisi kanan kiri kereta. Bagi mereka yang gagal mendapatkan di dalam kereta, maka tidak ada jalan lain kecuali harus memberanikan diri untuk naik ke bagian atap kereta api, bergantungan di sisi kanan kiri kereta api sepanjang perjalanan. Pemandangan seperti ini dapat disaksikan setiap hari, terutama pada pagi dan malam hari, ketika orang-orang datang dan pulang dari pekerjaan. Kemudian, puncak dari pemandangan ini yang cukup mengerikan akan terjadi pada hari mudik, di mana masyarakat Bangladesh mayoritas beragama Muslim akan pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Sementara itu, jenis transportasi tradisional di negara ini adalah becak bertenaga manusia atau sepeda yang tiba dari Tiongkok pada tahun 1930. Becak kecil beroda 2 ini ditarik oleh pria yang berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Diperkirakan di Dhaka 40% transportasi dilakukan dengan cara ini. Bhutan adalah negara berbentuk kerajaan yang terletak di wilayah timur Himalaya dan berbatasan langsung dengan Tibet dan India. Sebelum tahun 2000-an, tidak banyak yang dapat mengetahui tentang negara ini. Akses informasi tentang negara Bhutan sangatlah minim, dikarenakan pemerintah negara ini menutup segala akses untuk wisatawan. Tidak hanya itu, bahwa di tahun 90-an negara ini masih melarang internet, televisi, mobil, dan teknologi lainnya. Baru diadaptasi dan berkembang pesat ketika memasuki periode tahun 2000-an. Kendati demikian, mereka yang bisa memiliki teknologi haruslah orang-orang dengan penghasilan yang cukup tinggi, dikarenakan beban pajak yang sangat tinggi. Negara Bhutan memiliki populasi sekitar 700.000 jiwa. Meskipun negara ini tergolong negara terakhir yang mengadopsi teknologi, namun 97% dari jumlah penduduknya mengakui hidup sangatlah bahagia. Mayoritas penduduk Bhutan memiliki agama Buddha dan sangat menetapkan prinsip-prinsip kesederhanaan di dalam ajaran mereka. Di negara Bhutan, tidak ada seorang pun yang tinggal di jalanan atau tunawisma. Jika seseorang kehilangan rumah, ia dapat bertemu dengan raja, memberinya sepetak tanah, tempat di mana ia bisa membangun rumah serta bercocok tanam. Dan boleh jadi ini merupakan salah satu alasan kenapa penduduk Bhutan bisa sangat bahagia di dunia. Selain tempat tinggal yang terjamin, setiap warga negara Bhutan juga berhak mendapatkan layanan medis secara gratis. Hak mendapatkan perawatan medis ini merupakan pengobatan tradisional dan pengobatan secara umum, di mana warga dapat memilih dan memutuskan metode pengobatan mana yang mereka pakai. Negara Bhutan sangat peduli terhadap lingkungan dan alam mereka, bahkan memberikan perhatian khusus terhadap pepohonan yang tumbuh di tempat mereka. Pada tahun 2015, negara Bhutan memecahkan rekor dunia ketika rakyatnya menanam 50.000 pohon dalam 1 jam. Pemerintah Bhutan juga tidak mengizinkan warganya membunuh hewan bahkan memancing ikan sekalipun. Hal ini mereka mendapatkan berdasarkan ajaran Buddhanya yang melarang membunuh makhluk hidup
karena dapat mendatangkan karma buruk. Jika terdapat makanan berupa daging, bisa dipastikan daging tersebut adalah barang impor. Uniknya, negara Bhutan merupakan salah satu negara di dunia yang tidak memiliki lampu lalu lintas. Masyarakat Bhutan adalah orang yang sangat patuh di dunia terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh negaranya. Kaviar adalah makanan terbuat dari telur ikan, pada umumnya adalah ikan sturgeon, yang sudah diproses dan digarami. Makanan ini secara komersial dipasarkan sebagai makanan mewah. Kaviar ini memiliki berbagai jenis dengan kisaran harga yang berbeda-beda. Harga pada umumnya 1,5 juta rupiah sampai 3,5 juta rupiah. Harga itu biasanya dijual dalam ukuran 30 gram. Rasa asin mendorong orang-orang untuk selalu makan kaviar. Perairan Amerika berlimpah dengan ikan sturgeon. Sumber daya yang dimanfaatkan oleh Harrison, imigran asal Jerman pada tahun 1873, ketika ia mendirikan sebuah bisnis yang mengekspor kaviar ke Eropa dengan harga $1 per pot, yang tampaknya lebih tinggi harganya. Ikan sturgeon atau kaviar adalah salah satu bahan makanan yang paling mahal di dunia saat ini. Semakin tua ikan sturgeon, maka semakin mahal kaviar yang dihasilkannya. Kaviar beluga yang dihasilkan oleh ikan sturgeon, beluga asal Kaspia, mampu berusia 18-20 tahun. Tak heran jika harga kaviar sangatlah mahal dan ketersediaan di dunia menjadi sangat langka. Akan tetapi, harga kaviar terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Karena kemajuan dalam budidaya ikan sturgeon, budidaya tersebut memungkinkan pemilik industri kaviar untuk mendapatkan ikan sturgeon secara ternak, bukan lagi hasil buruan dari alam bebas. Untuk mendapatkan kaviar, bagian perut ikan sturgeon akan disobek hingga menyebabkan ikan mati. Hal tersebut mengakibatkan beberapa dari spesies ikan sturgeon terancam punah. Tetapi, sekarang salah satu ahli biologi terkemuka di Eropa, kaviar pertama kali di dunia dipanen dengan menggunakan metode ekstraksi, tanpa membunuh ikan sturgeon. Caranya adalah dengan memijat bagian perut ikan sturgeon betina dewasa hingga telurnya keluar. Sekarang ini banyak restoran kelas atas menyajikan menu-menu berbahan kaviar. Tentu saja karena penggunaan telur ikan yang langka ini, maka harga satu porsi menu tersebut sangatlah mahal. Namun pada penyajian kaviar tidak dimasak menggunakan kompor gas atau dipanggang menggunakan microwave.